Pak. Saya ingin membangun frame, saya bilang, saya ingin membangun frame bahwa kematian itu indah dan tolong sikapi dengan cara yang indah, Pak. Jangan horor. Nabi Allah Muhammad, Pak, lagi kondisi sedang sakit parah, menjelang sekaratnya, sekaratul mautnya, Pak. Fatimah datang, di sampingnya ada Aisyah, kemudian Fatimah mendekati Rasulullah SAW dan memeluk Nabi SAW. Cinta seorang anak kepada ayahandanya, Pak. Dipeluk ayahnya, dicium ayahnya. Kemudian sang ayah Nabi Muhammad SAW berbisik ke telinganya Fatimah. Nangis Pak Fatimah. Kemudian berbisik lagi Nabi kepada Fatimah. Tersenyumlah Fatimah. Aktivitas ini Pak, peristiwa ini dilihat oleh Aisyah. Kata Aisyah, ini orang ketawa, nangis. Habis itu senyum. Ini ada apa nih? Aisyah diam saja Pak, nggak nanya langsung. Nabi wafat. Selesai Nabi wafat, dikuburkan dan segala macam. Baru Aisyah punya waktu untuk bertanya kepada Fatimah. Akhirnya ketemulah dengan Fatimah. Kata Aisyah, ya Fatimah, tolong jelaskan kepadaku sikapmu waktu kamu ketemu dengan Rasulullah SAW. Kata Fatimah, yang mana? Kamu datang, dibisiki oleh Nabi, kamu menangis. Kemudian gak selang lama Nabi bisikin lagi, kok kamu tersenyum? Itu apa? Yang dibisikkan itu apa? Itu Aisyah kepo Pak. Penasaran. Jadi kepo itu sudah ada sanadnya. Dari dulu sudah ada. Jadi biasalah orang yang kepo. Maka jawaban Fatimah, bisikan pertama yang sampai ke telingaku, kata Fatimah, ayahku berbisik bahwa ajalnya sebentar lagi. Itu para nabi gitu Pak. Ajalnya sebentar lagi. Maka aku menangis karena akan kehilangan seorang ayah. Menangis. Kemudian bisikan yang kedua, aku tersenyum. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, di antara ahlul bait yang akan segera menyusulku wafat, orang pertamanya adalah kamu wahai Fatimah. Dan itu disikapi dengan tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Mohon maaf sebelumnya jadi mengganggu tilawah Quran ini. Mudah-mudahan aktivitas kita lah pada dasarnya senantiasa berbuah pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, apapun itu aktivitasnya. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu frame, Pak, tentang kematian. Dalam kacamata Nabi, kematian itu adalah momen menyenangkan, tidak pernah menyeramkan. Karena saya heran kenapa di Indonesia kematian itu jadi momen menyeramkan, sampai identik dengan mistis ya, identik dengan horor, identik dengan ya tahayul lah begitu. Entah pocongnya, kuntilanaknya, macam-macam. Padahal settingan kematian oleh Nabi itu menyenangkan, tidak pernah horor, demi Allah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Hal ini kita bisa ambil pelajarannya Pak dari sebuah peristiwa. Jadi Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam itu ziarah ke kuburan Baqi. Selesai ziarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang. Di perjalanan pulang itu ketemu dengan Abu Muwaihibah.
seorang sahabat. Jadi papasan Nabi dengan Abu Muwaihibah. Kemudian Nabi ngobrol lah, basa-basi begitu. Cuman kalau bahasa Nabi nggak ada yang basi, Pak. Itu kan ungkapan saja lah. Bahasa Nabi selalu ada ibrohnya, Pak. Selalu ada pelajarannya. Nah, ini salah satu poinnya, Pak. Nabi ngobrol sama Abu Muwaihibah. Ya Aba Muwaihibah, tadi saya ziarah. Kemudian saya ditawari oleh Allah dua pilihan. Hanya dua pilihan penawarannya. Pilihan yang pertama, Allah akan membukakan pintu-pintu dunia dan memastikan Nabi masuk surga. Jadi dibukakan pintu dunia dan dakhalal jannah. Ini kalau bahasa kitanya, Pak. Hidup kaya raya, mati, wah itu enak betul, Pak. Itu pilihan pertama, Pak. Pilihan kedua, kata Nabi SAW, ketemu Allah. Just it, hanya bilang ketemu Allah. Dan Allah memerintahkan kepadaku untuk memilih salah satunya. Langsung Pak Abu Muwaihibah komentar, ya Rasulullah, demi Allah, pilihlah pilihan pertama. Karena secara hitung-hitungan kayaknya lebih enak ketemu, lebih enak dibukakan pintu dunia dan masuk surga, Pak. Ini hitung-hitungannya nih, kayaknya matematikanya dapat ini. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kayaknya nomor satu lebih pas lah gitu. Kira-kira apa? Nabi mengiyakan atau tidak mengiyakan? Kira-kira aja. Kenapa tidak? Nabi memilih pilihan nomor 2. Daripada dibukakan pintu dunia, daripada masuk surga, yang Nabi pilih adalah ketemu Allah. Saya ingin perjelas poin ketemu Allahnya, Pak. Kok bisa-bisanya Nabi memilih ketemu Allah? Padahal, Pak, mohon maaf ya, kita sholat kan pengen surga, puasa juga pengen surga, ibadah kita pengen surga. Kok Nabi nggak nyebutin surga gitu, Pak? Nabi malah pengen ketemu Allah. Saya perjelas poin ini, Pak. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, dalam surah Al-An'am ayat 26, Allah Azza wa Jalla tegaskan, Pak, lilladzina ahsanul husna, dan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan maka baginya adalah al-husna. Apa itu husna? Surga. Wa ziyadah, dan tambahan dan bonus, Pak. Para ulama tafsir menjelaskan apa bonus yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla setelah kata Allah lilladzina ahsanul husna, bagi orang yang melakukan kebaikan, husna baginya yakni surga, wa ziyadah, dan tambahan. Apa makna tambahan? Dalam penjelasan ulama tafsir, Pak, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, az-ziyadah bimakna ketemu Allah. Jadi ketemu Allah itu, Pak, itu bonus bagi para penghuni surga. Tidak semua penghuni surga bisa melihat Allah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, saya tambah poin ini, Pak. Menurut Bapak nih, lebih nikmat surga dan seisinya atau melihat Allah? Kira-kira lebih nikmat surga dan seisinya, wadah bidadari, buah-buahan, minuman, emas, permata, perak, berlian, atau ketemu Allah? Itu lebih menyenangkan, Pak. Saya ingin perjelas, Pak. Surga saja, Pak, itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dibayangkan oleh pikiran, Pak. Itu nikmatnya surga. Bapak Ibu nih membayangkan surga, buah-buahannya, bidadarinya, segala macam keindahannya, maka demi Allah surga tidak seperti itu. Kenapa? Bayangan kita tidak akan sampai pada hakikat surga yang sebenarnya. Nah sekarang, Pak, ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada surga, yang surga saja susah dibayangkan, Pak. Surga saja susah dibayangkan nikmatnya. Ini ada kenikmatan melebihi kenikmatan itu, Pak. Bagaimana menjelaskannya? Bagaimana menjelaskan betapa nikmatnya melihat wajah? Itu gimana, Pak?
Nikmatnya melihat wajah Allah itu lebih nikmat daripada surga dan seisinya. Nah, surga dan seisinya saja Pak tidak bisa kita bayangkan. Gimana cara memahami nikmatnya melihat wajah Allah? Tapi Nabi jamin Pak bahwa yang namanya orang-orang tertentu akan mampu melihat wajah Allah. Sampai kata Nabi Pak, seperti melihat rembulan di waktu malam. Sejelas itu kita akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Bapak tahu nggak amalan apa yang bisa membuat kita melihat wajah Allah? Ada yang tahu? Amalan apa yang bisa bikin kita melihat wajah Allah? Ada yang tahu? Puasa. Kata Nabi SAW, farhatani lis-shaim. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang puasa. Satu, saat dia berbuka puasa. Ini kan bikin happy Pak. Di bulan Ramadan Pak, azan yang paling kita nanti-nanti azan apa? Pas buka puasa. Azan yang paling menyenangkan itu ya azan maghrib Pak. Beda wajahnya itu, alhamdulillah azan. Itu sumringah betul Pak. Beda dengan azan subuh. Ya masih agak beban gitu. Azan lagi nih, masih ngantuk gitu. Kalau azan maghrib itu sumringah rata-rata Pak. Itu kata Nabi, farhatani lis-shaim. Dua kebahagiaan bagi orang yang shaim. Satu ketika dia buka puasa atau Idul Fitri lah Pak. Atau Idul Fitri. Nah yang kedua Pak, saat dia ketemu dengan Tuhannya. Jadi puasa ini bisa bikin kita ketemu dengan Allah Pak. Dan kenikmatannya melebihi kenikmatan surga dan seisinya Pak. Ini Masya Allah. Bidadari aja lewat Pak itu. Sampai hadirin ikhwati rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis, ketika ada seorang hamba sudah menatap wajah Allah, kemudian ditawari lagi, mau surga lagi enggak? Maka kata hamba ini, demi Allah, lah. Cukup melihat wajah Allah, itu sudah mengalahkan surga dan seisinya. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, maka melihat wajah Allah itu menjadi puncak spiritualitas manusia Pak. Menjadi puncak spiritualitas manusia. Ini Pak, keinginan melihat wajah Allah itu bukan kita saja yang pengen. Kita punya ibadah puasa Pak di dalamnya, yang akan insya Allah dengan puasa kita bisa ketemu dengan Allah dalam keadaan farhatani, bahagia. Dulu Pak, sebelum kita ada, itu ada Nabi Musa alaihi salam yang juga punya keinginan yang sama Pak. Tapi konteksnya di dunia. Bapak Ibu bisa buka surat Al-A'raf ayat 143 Pak, surat ke-7 ayat 143. Di situ dijelaskan Pak bahwa Nabi Musa minta kepada Allah, pengen lihat Allah. Kata Nabi Musa nih Pak, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tolong dong tampakkan dirimu di hadapanku supaya aku bisa melihatmu. Itu kata Nabi Musa. Maka Allah Azza wa Jalla menjawab, kata Allah Pak, lan tarani, kamu tidak bisa lihat aku. Saya perjelas Pak. Tolong bedakan Pak. Kamu nggak bisa lihat aku dengan aku tidak bisa dilihat. Bedanya apa Pak? Kamu nggak bisa lihat aku, satu. Yang kedua, aku tidak bisa dilihat. Bedanya apa? Judulnya sama-sama nggak bisa dilihat Pak. Cuman bedanya apa Pak? Ada bedanya enggak itu? Kamu gak bisa lihat aku Musa, atau aku tidak bisa dilihat Musa, itu bedanya apa? Apa? Kalau aku tidak bisa dilihat, permanen Pak. Kapanpun, dimanapun, aku tidak bisa oleh siapapun. Tapi Allah menggunakan diksi yang tepat Pak. Kamu gak bisa lihat aku. Yang lain bisa jadi bisa gitu loh Pak. Cuman mungkin bukan di sini tempatnya, tapi nanti fi yaumil akhir. Dan itu kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa nadratullah, melihat Allah itu sebuah kepastian. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman memang tidak semua orang punya keutamaan melihat wajah Allah. Saya ulang Pak, itu puncak spiritualitas manusia. Makanya Nabi Musa pengen Pak, karena itu puncak spiritualitas. Hadirin ikhwati rahimakumullah, melihat wajah Allah itu pencapaian tertinggi yang kita bisa dapatkan. Makanya Nabi Pak ingin mengajarkan
Kematian itu jangan salah paham. Kematian adalah cara jalan supaya kita bisa ketemu. Makanya cara pandang Nabi Kak memahami kematian tuh happy. Kenapa? Karena akan bertemu dengan yang dicintai, yakni Allah Azza wa Jalla. Ini ada cerita Pak. Para ulama beda pendapat masalah kesahihan hadis ini, Pak. Riwayat ini. Jadi para ulama berbeda pendapat dalam masalah riwayat ini. Singkat cerita Pak, Nabi Ibrahim itu didatangi malaikat maut. Ibrahim, saya diutus oleh Allah untuk mewafatkanmu. Kata Ibrahim, Pak, ente siapa? Saya malaikat maut. Tahu nggak anak siapa? Ibrahim. Iya, Ibrahim Khalilullah. Ibrahim kekasih Allah. Itu di surat An-Nisa Pak, ayat 125. Allah memberikan gelar kepada Ibrahim dan satu-satunya orang yang punya gelar ini cuma Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih yang terdekat. Khalil itu kekasih. Jadi waktu Ibrahim mau dicabut nyawa, kata Ibrahim, ente tahu siapa aneh? Tahu Ibrahim? Ibrahim Khalilullah, kata Ibrahim. Ibrahim kekasihnya Allah. Mana mungkin kekasih mewafatkan kekasihnya? Itu kata Ibrahim. Jadi ini adu argumen antara Ibrahim dengan malaikat maut. Kan malaikat maut datang Pak, ingin nyambut nyawa Nabi Ibrahim. Maka Ibrahim menggunakan argumentasi, mana mungkin kekasih mencabut nyawa kekasihnya, mana mungkin kekasih mewafatkan kekasihnya. Malaikat diem Pak, kalah nih argumentasi. Akhirnya balik lagi Pak malaikat, balik lagi. Ya Allah, kayaknya nggak bisa nih nyambut nyawa Ibrahim. Kalau kenapa? Ibrahim punya argumentasi logis. Yang mana argumentasinya? Allah tentu maha tahu Pak, tapi ini kan perlu ada dialog saja. Kata Ibrahim, bagaimana mungkin kekasih mewafatkan kekasihnya? Nah, saya jadi bingung katanya. Ibrahim itu kekasihmu ya Rob, mana mungkin kau wafatkan dia? Maka Allah memberikan jawaban. Ente balik lagi, kasih jawaban begini sama Ibrahim. Gimana ya Rob? Kata Allah Azza wa Jalla, adakah kekasih yang tidak mau ketemu dengan kekasihnya? Maka malaikat maut, oke, balik lagi Pak. Gitu. Ketemu lagi dengan Ibrahim, kata Ibrahim, ente lagi. Saya punya pesan dari Allah. Apa pesannya? Adakah kekasih yang tidak mau ketemu dengan kekasihnya? Ibrahim mikir, fix, mati sekarang, selesai. Dan para nabi begitu Pak ceritanya. Jangan samakan dengan kematian kita-kita nih Pak. Yang matinya mendadak, matinya nggak tahu kapan, matinya tidak punya frame sama sekali Pak. Para nabi kadang-kadang seperti itu. Itu khusus para nabi. Hadirin ikhwati rahimakumullah, tentu tanpa mendahului takdir, tapi di Allah itu selalu ada. Di Allah itu selalu ada. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikasih pilihan, mau khazainil ardi wal jannah atau ketemu Allah. Kata Nabi, saya pengen ketemu Allah. Selesai Pak. Itu para nabi biasa Pak. Contoh lain Pak. Saya ingin membangun frame, saya bilang Pak. Saya ingin membangun frame bahwa kematian itu indah, dan tolong sikapi dengan cara yang indah Pak, jangan horor. Nabi Allah Muhammad Pak, lagi kondisi sedang sakit parah, menjelang sekaratnya, sekaratul mautnya Pak. Fatimah datang, di sampingnya ada Aisyah. Kemudian Fatimah mendekati Rasulullah SAW dan memeluk Nabi SAW. Cinta seorang anak kepada ayahandanya Pak. Dipeluk ayahnya, dicium ayahnya. Kemudian sang ayah Nabi Muhammad SAW berbisik ke telinganya Fatimah. Nangis Pak Fatimah. Kemudian berbisik lagi Nabi kepada Fatimah. Tersenyumlah Fatimah. Aktivitas ini Pak, peristiwa ini dilihat oleh Aisyah. Kata Aisyah, ini orang ketawa, nangis. Habis itu senyum. Ini ada apa nih? Aisyah diam saja Pak, nggak nanya langsung. Nabi wafat. Selesai Nabi wafat, dikuburkan dan segala macam. Baru Aisyah punya waktu untuk bertanya kepada Fatimah. Akhirnya ketemulah dengan Fatimah. Kata Aisyah, ya Fatimah, tolong jelaskan kepadaku sikapmu waktu kamu ketemu dengan Rasulullah SAW. Kata Fatimah, yang mana? Kamu datang, dibisiki oleh Nabi, kamu menangis. Kemudian gak selang lama Nabi bisikin lagi, kok kamu tersenyum? Itu apa? Yang dibisikkan itu apa? Itu Aisyah kepo Pak. Penasaran. Jadi kepo itu sudah ada sanadnya. Dari dulu sudah ada. Jadi biasalah orang yang kepo. Maka jawaban Fatimah, bisikan pertama yang sampai ke telingaku, kata Fatimah, ayahku berbisik bahwa ajalnya sebentar lagi.
Itu para nabi gitu Pak. Ajalnya sebentar lagi. Maka aku menangis karena akan kehilangan seorang ayah. Menangis. Kemudian bisikan yang kedua, aku tersenyum. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, di antara ahlul bait yang akan segera menyusulku wafat, orang pertamanya adalah kamu wahai Fatimah. Dan itu disikapi dengan tersenyum. Bapak datang ke dokter. Kata dokter, Bapak 3 bulan lagi mati. Sedih seneng Pak. Kok beda sama Fatimah? Kok beda sama Fatimah? Kita Pak, dibisikin sama dokter, wah Bapak penyakit model begini paling tahan 2 minggu Pak. Lebih 2 minggu itu luar biasa. Itu mujizat dari Allah. 2 minggu udah Pak. Bapak pulang lemes Pak. Kita itu levelnya. Fatimah dibisikin, dari ahlul baitku engkaulah orang pertama yang nyusul. 6 bulan Pak setelah Nabi wafat, Fatimah meninggal. Tapi saya ingin garis bawahi Pak, lihat sikap Fatimah ketika tahu dia akan wafat 6 bulan lagi atau akan wafat sebentar lagi, dia tersenyum. Bisa nggak kita mensikapi kematian seperti itu Pak? Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Ini frame Pak, membangun suatu pemahaman yang tidak salah paham. Sejak kapan kematian itu horor itu sejak kapan? Sejak industri film Pak. Ada pocongnya, ada kuntilanaknya, ada suster ngesot Pak. Apa kalau susternya ngesot gimana dokternya? Dan macam-macam. Akhirnya jadi horor Pak kematian itu. Kuburan dibikin horor, Masya Allah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ini pendangkalan akidah Pak. Ini pendangkalan akidah. Cara berpikir kita jadi ngaco Pak. Padahal kematian itu menyenangkan. Saya ingin gambarkan bagaimana kematian orang beriman Pak. Dan demi Allah Pak, kita ini mukmin. Kita ini mukmin Pak. Dalam kitab Ar-Ruh karangan Imam Ibnul Qayyim, beliau menggambarkan bagaimana prosesi kematian itu Pak. Dan itu indah Pak. Saya bahas Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Orang beriman Pak, sedang sakaratul maut. Maka 2 malaikat hadir. 1 di dekat kepala, 1 agak jauh dari yang pertama. Yang dekat kepala itu malaikat maut. Agak jauh dari situ itu rombongan malaikat rahmat. Mereka membawa kain kafan yang paling lembut yang ada di muka bumi ini Pak. Kain kafan. Kain kafan paling lembut dan paling wangi. Disiapkan Pak. Sudah prepare. Malaikat maut yang bertugas, malaikat rahmat yang nungguin ruhnya. Singkat cerita Pak, kata malaikat maut, Assalamualaikum. Itu ucapannya Pak. Assalam, keselamatan wahai ruh yang tenang. Wahai ruh yang mutmainah, ditarik Pak oleh malaikat maut. Itu seperti ceret Pak. Tuangin airnya, kena gelasnya. Semudah itu keluarnya ruh. Ditarik oleh malaikat maut, belum lama Pak malaikat maut pegang itu ruh, malaikat rahmat langsung menghampiri dan dipindahkan ke kain kafan yang wangi tadi, yang lembut tadi. Kata malaikat rahmat, ini bagian kami. Maka oleh malaikat rahmat Pak dibawa menuju Allah Azza wa Jalla, melewati setiap lapis langit, dibawa oleh para malaikat rahmat. Tiap langit Pak ada penduduknya, dan tiap penduduk langit mencium aroma wangi ruh tersebut. Sampai mereka bertanya, ruh siapa ini? Ruh fulan siapa ini? Wangi betul ruhnya. Iklan sebentar ya. Oh, fadhal. Wah. Pemilik mobil 1741 DKK yang parkir paralel, ibu di bawah, kota, tolong dipindahkan menghalangi mobil yang mau keluar. 1741 DKK. Terima kasih. Silakan. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Ini komentar malaikat, komentar penduduk langit. Wangi-nian, wangi-nian ruh ini. Dibawa terus dijawab oleh malaikat rahmat yang bawa. Ini fulan bin fulan. Dan disebutkan nama kita, nama yang terbaik yang kita punya, Pak. Dan mudah-mudahan termasuk nama kita disebut situ, Pak. Mudah-mudahan. Ini kita mukmin, Pak. Jangan anggap remeh nih status kita mukmin ini, Pak. Saat menuju langit terus sampai ke haribaan Allah Azza wa Jalla, maka Allah bilang, aku ridho kepadanya, kembalikan kepada jasadnya. Kalau sudah dapat ridho Pak, selesai.
Maka ruh dikembalikan kepada jasad untuk mendapatkan pertanyaan alam kubur dan himpitan kubur. Yang pertama dialami Pak, himpitan kubur. Kata Nabi SAW, bagi orang mukmin himpitan kubur rasanya tidak lebih daripada seperti seorang ibu yang membelai kepala anaknya. Itu himpitan kubur. Dan seluruh makhluk manusia semuanya kena himpitan kubur. Kata Nabi, andai ada orang yang terbebas dari himpitan kubur, yang paling berhak Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Itu hadis sahih. Kalau ada, kayaknya sih nggak ada, Pak. Semuanya kena himpitan kubur. Selesai himpitan kubur, Pak, kemudian datanglah Munkar dan Nakir mengajukan beberapa pertanyaan dan dijawab dengan mudah, Pak. Dengan mudah jawabannya. Marrabuka Allah. Semuanya selesai jawabannya. Ujiannya selesai, Pak. Setelah Munkar Nakir selesai menunaikan tugasnya, ada seseorang yang menemani kita, Pak. Wajahnya ganteng, wajahnya bercahaya, tampan, Pak. Dan kita lihat nih menyenangkan. Kita nanya, Pak, antum siapa? Ini kan tempat kubur nih, alam kubur, kok ada antum di sini? Kata yang ditanya, Pak, saya amal solehmu yang akan menemanimu sampai hari kebangkitan. Maka kita, Pak, langsung bilang kepada Allah, ya Rob, segerakan kiamat. Ya Rob, segerakan kiamat. Itu permintaan kita, Pak. Yang mukmin. Kata Allah, sudah ada waktunya, tinggal ditunggu saja. Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka kapan yang namanya kematian itu menyeramkan, Pak? Indah, Pak. Masalahnya, Pak, orang beriman yang meninggal tidak bisa testimoni. Nggak ada. Kita nggak tahu akhirnya ini kematian itu menyenangkan atau menyeramkan. Taunya itu terbujur kaku, selesai, Pak. Padahal kan yang terbujur kaku kan fisik kita, Pak. Bapak punya fisik sekarang, Pak. Bapak masuk surga, fisik ini nggak dipakai, Pak. Kita diganti dengan fisik yang jauh lebih sempurna. Maka waktu ada nenek-nenek datang ke Nabi, Rasul, kira-kira saya masuk surga nggak, Rasul? Nabi jawabnya simpel aja, Pak. Wah, di surga nggak ada nenek-nenek. Kan sedih, Pak, nenek-nenek. Ya Allah, udah capek-capek ibadah, masa nggak masuk surga, Rasul? Kata Nabi, Nek, di surga semuanya dalam bentuk yang sempurna. Nenek nanti punya casing baru, punya fisik baru. Yang fisik itu jauh melebihi kecantikan bidadari, Pak. Makanya kenapa, Pak? Ini kenapa? Kalau laki-laki kan punya bidadari, Pak. Kalau perempuan disediain apa, Pak, oleh Allah? Kita kan dikasih bidadari, Pak, sampai ada 70 kan, sekian puluh. Bahkan bidadarinya senantiasa gadis, tidak pernah tidak gadis, begitu kan, dipingit oleh Allah Azza wa Jalla, wa hurun ain, kan begitu. Pertanyaannya, kalau perempuan dikasih apa, Pak? Kenapa puncak kenikmatan laki-laki dengan perempuan beda, Pak? Kalau laki-laki puncak kenikmatannya perempuan. Kalau perempuan, Pak, puncak kenikmatannya punya perhiasan, punya fasilitas, punya kenyamanan, punya emas, berlian, makanan, minuman. Nah, itu yang kemudian menjadi puncak kenikmatan perempuan. Maka perempuan, Pak, tidak dihadirkan bidadaranya. Kenapa? Karena kita lah yang jadi bidadaranya, Pak. Tapi istri-istri kita, Pak, yang sudah berusaha di dunia, sudah beramal saleh di dunia, nanti di surga itu menjadi paling cantik dibanding bidadari. Jadi para ibu jangan khawatir, jangan kalah saing sama bidadari. Bidadarinya nggak glowing, atau walaupun kita tidak glowing tetap menang, Pak, itulah ya, dibanding para bidadari. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, saya ingin menggambarkan, Pak, bahwa kematian itu tidaklah semenyeramkan yang sering diceritakan orang. Karena yang cerita horor tadi pasti juga belum pernah mengalami kematian. Daripada saya nakut-nakutin Bapak, mending saya nyeneng-nyenengin Bapak. Bahwa kematian itu sebetulnya menyenangkan, terutama bagi orang yang beriman, khusus bagi orang yang beriman. Saya kasih tambahan poinnya, Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, saat Nabi SAW membangun frame ini, Pak, maka para sahabat radhiyallahu anhum senantiasa berharap kematian itu menjadi momen yang paling menyenangkan. Semuanya, Pak. Ada Sa'ad bin
Abi Waqqas, Pak. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas ceritanya, Pak. Dia mau perang Ma'rakah Qadisiyah waktu itu. Amirul Mukmininnya Umar bin Khattab, Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas jadi panglimanya. Dia kumpulin orang, Pak, untuk berperang melawan Persia dan juga melawan Syam. Jadi Syam kemudian Persia. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Kemudian dikumpullah orang-orang, Pak. Ada satu anak kecil, Pak. Pedangnya aja lebih tinggi daripada badannya. Ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kamu pulang. Belum cukup umur. Ngapain ikut perang? Pulang sono. Anak kecil tadi, Pak, marah. Kata anak kecil ini, "Fama dakhluka ya Sa'ad? Al-amru baini wa bainallah. Innallaha ashtara wa ana bi'tu." Sa'ad, apa urusan ente, Sa'ad? Ini urusan antara aku dengan Rabbku. Antara aku dengan Rabbku. Allah telah membeli dan aku telah menjual. Itu kalimat yang sama, Pak, seperti dalam surah At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum, dan seterusnya. Saat kaget Pak digituin sama anak kecil, kata Sa'ad, sudah, ente ikut perang nih. Tapi benar ya, ini atas keinginan pribadi, nggak ada paksaan, keinginan pribadi. Singkat cerita, Pak, anak ini ikut perang. Berkecamuk perang, Pak. Pulang masih sehat. Berkecamuk perang lagi, Pak. Sampai di hari kesekian, Pak, anak ini mimpi. Bangkit dari mimpinya dan bingung mau ketemu siapa. Akhirnya datang ke kemahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Datang, Pak, ke kemah Sa'ad. Kemudian anak kecil ini bangunkan Sa'ad. Ya Sa'ad, ra'aitu ru'yah ajibah. Aku telah melihat mimpi yang dahsyat. Dahsyat betul mimpinya. Inni afiru wa ahsiru bihadaiq laisat kahadaiqid dunya. Aku berjalan di sebuah taman, wahai Sa'ad. Tapi demi Allah, ini bukan taman dunia. Aku tahu taman dunia, ini bukan taman dunia, dan aku berjalan-jalan di sana. Wa ara anhar laisat ka anhari dunya. Aku melihat sungai, wahai Sa'ad, tapi ini bukan sungai dunia, ini beda sungainya. Wa aran nisa laisat ka nisaid dunya. Aku juga melihat perempuan, tapi demi Allah ini bukan perempuan dunia. Saya tahu perempuan dunia, ini beda. Kira-kira apa ini, wahai Sa'ad? Ya maklum anak-anak, Pak. Maka jawaban Sa'ad, Allahu Akbar, inni arakal jannah. Aku melihatnya atau melihatmu dalam surga. Itu surga namanya. Anak kecil ini, Pak, berarti sudah tahu beliau akan mati, Pak. Itu kan perang, ya, pasti akan mati. Berarti dia akan menjemput syahid. Maka anak kecil ini, Pak, dengan bangganya, ya Sa'ad, jika saya mati syahid besok, mimpinya sudah ada, dan saya ketemu dengan Nabi, apa yang ingin kau titipkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, itu dahsyat itu, Pak. Kata Sa'ad, Idzal taqaital Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau bertemu dengan Rasulullah, wahai Ananda, baligh ilaihas salam, sampaikan kepadanya salam, bahwa kami telah mendapatkan apa yang telah dia janjikan. Terima kasih kepada Rasulullah. Itu pesan Sa'ad. Hadirin ikhwati rahimakumullah, dulu, Pak, frame kematian seperti itu. Begitu dulu. Kematian ketemu Allah, kematian ketemu Nabi. Dulu begitu, Pak, frame-nya. Makanya saya heran kenapa kok sekarang orang begitu takutnya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, yang bikin kita takut kan karena merasa tidak punya bekal. Saya ingin ringankan beban itu, Pak. Kita tahu syafaat Nabi, Pak, namanya syafaatul uzma. Ya. Saya tanya dulu, Pak, siapakah yang berhak mendapatkan syafaat? Tolong dijawab. Siapakah yang berhak mendapatkan syafaat Nabi? Kira-kira siapa, Pak? Kenapa? Orang Islam, baik. Yang punya banyak amal soleh atau yang sedikit amal soleh, Pak? Berarti banyak amal soleh dan salawat. Saya ingin perjelas sedikit saja, Pak. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kata beliau, yang berhak mendapatkan syafaatku adalah para pendosa besar, bukan yang punya amal soleh.
mukmin tapi punya dosa besar. Mereka berhak mendapatkan syafaat Nabi. Tapi ini tolong Pak, jangan sampai dianggap sebagai memudahkan urusan kita gitu loh Pak. Tapi ini kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya perjelas Pak biar tidak salah paham. Hadis syafaatul uzma itu panjang Pak. Lumayan lah ya. Dan itu berawal dari berbondong-bondongnya orang minta syafaat kepada Nabi Adam. Orang-orang datang Pak ke Nabi Adam. Wahai Adam, engkau manusia pertama, tolong anugerahkan kami syafaat. Kata Nabi Adam nih Pak, nafsi, nafsi, masing-masing. Kata Adam Pak, alaihi salam, saya punya salah dulu. Harusnya jangan deketin pohon, malah deketin pohon. Jadi Adam tidak bisa ngasih syafaat. Kata Adam, tuh Nuh, kalian datang kepada Nuh, barangkali Nuh bisa ngasih syafaat. Hanya orang-orang datang Pak ke Nabi Nuh. Bapak bisa bayangkan Pak, betapa butuhnya orang-orang ini dengan pertolongan para nabi. Atas izin Allah. Adam tidak dapat izinnya. Datang ke Nabi Nuh Pak, ya Nuh, engkau kan manusia pertama, Rasul pertama, maaf. Engkau yang mengajarkan tauhid. Tolong berikan kami syafaat. Nabi Nuh juga jawab, nafsi, nafsi, sambil menyebutkan kesalahannya. Nanti Bapak baca lengkap aja Pak ya. Apa kesalahan Adam, apa kesalahan Nabi Nuh alaihi salam. Pokoknya masing-masing menyebutkan kesalahannya. Kata Nabi Nuh, tuh ada Abul Anbiya, Ibrahim, datanglah ke dia. Minta syafaat kepada Ibrahim. Orang-orang datang Pak ke Nabi Ibrahim. Sama jawaban Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi. Datang Pak ke Nabi Musa. Jawaban Nabi Musa, nafsi, nafsi. Datanglah ke Nabi Isa alaihi salam. Kata Nabi Isa, bukan saya. Yang bisa ngasih syafaat tuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwati rahimakumullah, orang-orang datang kepada Nabiullah Muhammad berbondong-bondong Pak. Nabi melihat umatnya yang divonis masuk neraka Pak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud Pak, di bawah arsy yang agung sujud. Nabi tidak mengangkat kepalanya sebelum Allah perintahkan. Kemudian Allah perintahkan, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad. Nabi Allah Muhammad mengangkat kepalanya. Kata Allah Pak Azza wa Jalla, kata Allah, qul tusma, bicaralah engkau akan didengar. Was'al tuqbal, mintalah engkau akan diijabah. Washfa' tushaffa, mintalah engkau syafaat, akan kuizinkan engkau ngasih syafaat. Maka Nabi mengucapkan kalimatnya Pak, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati. Bukan untuk keluarganya, bukan untuk dirinya. Ya Rabb ummati, buat umatku. Maka Allah perintahkan Pak, kata Allah Azza wa Jalla, izhab ila ummatik ya Muhammad, pergilah engkau kepada umatmu wahai Muhammad. Cari di antara mereka yang masih punya iman segede biji sawi. Punya iman Pak, segede biji sawi, ambil dia, bebaskan dari neraka, masukkan ke dalam surga. Itu perintah Allah Pak kepada Nabi Muhammad. Walaupun hanya punya iman segede biji, iman Bapak lebih besar daripada itu kan. Iman kita Pak lebih besar daripada biji sawi kan. Makanya syafaat itu diberikan oleh Nabi atas izin Allah kepada para pendosa besar. Kalau Bapak tidak usah ngejar syafaat. Tidak usah ngejar syafaat. Kalau toh kemudian ingin juga mendapatkan syafaat, bukan syafaat yang itu yang akan diberikan. Syafaat yang lain. Semisal syafaat baca Quran Pak. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Tapi bukan yang itu. Kalau syafaat yang itu memang diberikan untuk para pendosa besar yang punya iman segede biji sawi. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Kalau lihat ke situ Pak, urusan itu mudah akhirnya Pak. Mudah. Bapak tinggal melakukan amal saleh, menghindari maksiat, selesai. Yang penting punya iman, sampai di penghujung kalimat kita tetap mengucapkan kalimat la ilaha wala tamutunna illa wa antum muslimin. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Itu gambaran betapa kematian itu sebetulnya tidak semenyeramkan yang orang sampaikan atau yang orang ajarkan. Kematian itu ternyata menyenangkan dan kita punya peluang Pak mendapatkan karunia
dengan kematian tersebut berupa kebahagiaan ketemu dengan Allah Azza wa Jalla, bahkan ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat mana lagi, Pak, yang melebihi daripada itu semua? Hadirin ikhwati rahimakumullah, saya tanya dulu, Pak, apakah ketemu dengan Allah, ketemu dengan Rasul itu puncak pencapaian kita? Jawabannya bukan. Adakah yang lebih tinggi dari sekedar bertemu dengan Allah dan bertemu dengan Nabi? Jawabannya ada. Ada yang tahu, Pak, apa kira-kira? Lebih tinggi daripada ketemu Allah dan ketemu Nabi? Ada. Kenikmatan apa? Jawabannya, Pak, bersama dengan Allah dan Rasulnya. Itu lebih dahsyat. Bapak ketemu online beda, jauh, Pak, tapi ketemu namanya. Tapi kalau bersama selesai, Pak, wallahi selesai. Dan itu digambarkan oleh Nabi, Pak, Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu ada seorang sahabat nanya, Rasul, kapan kiamat terjadi? Ada orang nanya, Pak, kapan kiamat terjadi? Kata Nabi, ente punya amal apa? Pakai nanya-nanya kiamat. Punya amal apa ente? Sahabat yang ditanya ini bingung, apa jawabannya? Saya cinta Allah, cinta Rasul, itu amal saya. Jawaban Nabi, Pak, dalam riwayat Imam Muslim, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu engkau bersama dengan yang engkau cintai. Mahabbah itu. Dalam riwayat Imam Bukhari, al-mar'u ma'amay yuhib. Seseorang bersama dengan yang dia cintai, Pak. Maka kebersamaan dengan Allah itu mungkin, Pak, asal pijakannya adalah mahabbah, cinta, bukan yang lain. Pertanyaannya, Pak, sudahkah kita mencintai Allah dan Rasul? Kira-kira. Kan kita pengen bersama Allah nih. Pertanyaannya, sudahkah kita mencintai Allah dan Rasulnya? Hadirin ikhwati rahimakumullah, untuk memperjelas poin ini, Pak, supaya kita tahu itu bahasa cinta itu gimana tadi maksudnya. Ada buku bagus, Pak. Bukunya namanya Silsilah fi A'malil Qulub. Buku ini ditulis oleh seorang syekh dan masih hidup sampai sekarang. Namanya Syekh Shalih Al-Munajjid. Nama kitabnya Silsilah fi A'malil Qulub. Beliau menjelaskan tentang ikhlas. Babnya bab ikhlas. Pertama kali yang dibahas oleh beliau adalah tentang 3 kelompok orang ibadah. 3 kelompok orang dalam beribadah. Kelompok pertama, Pak, dia kelasnya kelas pedagang. Ibadah bagi dia adalah transaksi bisnis atau dagang. Biasanya, Pak, orang yang pengen begini, Pak, kelompok kedua, kelompok pertama ini yang kelasnya kelas dagang, itu ngomongnya itu apa untungnya, apa pahalanya, berapa pahalanya, apa balasannya. Di situ, Pak, mentoknya. Jadi ada orang ibadah, Pak, tapi mengharapkannya pahala. Orang ibadah tapi pengennya surga. Saya tanya dulu, Pak, boleh tidak orang ibadah tapi pengen surga? Boleh. Tapi itu kelas pedagang. Yang kedua, Pak, kelasnya kelas karyawan. Seorang hamba, seorang kuli, yang dia akan kerja ketika mandornya galak atau mandornya ngawasin, sehingga ibadahnya dilandasi karena ketakutan. Kelasnya kelas kuli, kelas karyawan. Kenapa? Misalnya, dia takut disiksa, dia takut diazab, dia takut tidak berkah, dia takut ke situ, Pak, arahnya. Kenapa kok infak? Saya takut nggak berkah uang saya. Kenapa kau sholat? Takut diazab sama Allah, takut disiksa sama Allah. Itu boleh, Pak, tidak dilarang. Tapi itu kelas karyawan. Ada yang lebih tinggi dari keduanya? Ada, Pak. Kelasnya seorang yang arif. Ini kelompoknya adalah arif. Siapa mereka? Mereka ibadah landasannya karena cinta, bukan karena pengen surganya, tapi cinta sama Allah.
Hadirin ikhwati rahimakumullah, saya perjelas Pak. Kalau kita Pak sudah mencintai seseorang, kita cinta Pak. Permintaannya kita turutin nggak Pak? Kenapa Bapak turutin? Cinta. Dia nyuruh Pak, mana ngelewatin kebun lagi, malam-malam lagi. Ini suruh ngapel malam-malam Pak lewat kebun. Jalan nggak nih Pak? Kalau cinta, jalan. Kenapa jalan? Cinta. Dia nggak punya apa-apa Pak, kaya nggak, cantik biasa. Tapi Bapak sudah cinta, tetap dibela-belain nggak? Itu cinta. Cinta tidak butuh ada alasan. Cinta tidak butuh ada sesuatu Pak. Cinta itu adalah ketika kita sebagai hamba betul-betul hanya melandaskan mahabbah kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kita lakukan alasannya cinta kepada Allah. Maka feedbacknya Pak, kalau kita mencintai Allah dan beribadah hanya karena cinta kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita harapkan. Apa itu? Bersama dengannya. Saya tanya Pak, kalau kita bersama dengan Allah, mungkin nggak tempatnya di neraka? Simpelnya gitu Pak. Saya kasih contoh Pak. Saya punya kekayaan, saya kaya raya Pak. Saya kaya raya. Amin. Karya beneran ini ya. Ini misal. Terus ada orang temenan sama saya gara-gara kekayaan saya. Saya tersinggung Pak. Sebagai seorang pribadi saya tersinggung. Kenapa? Karena dia deketin saya gara-gara kaya. Gara-gara uang, gara-gara kendaraan, gara-gara fasilitas, dia deketin saya. Andai kekayaan saya hilang, maka dia belum tentu dekat sama saya. Itu saya tersinggung Pak. Perlakukan Allah kayak gitu, kelas pedagang namanya. Yang kita hanya ingin sesuatu dari Allah Pak, bukan ingin Allahnya. Saya ulang Pak, kita hanya ingin sesuatu dari Allah, bukan Allahnya. Ada lagu Krisye Pak, ini bagus sekali lagunya. Lagu Krisye. Andai surga dan neraka tidak ada, Bapak mau ibadah nggak? Itu kan lagu Pak. Andai surga dan neraka tidak ada, saya tanya, Bapak mau ibadah nggak? Kira-kira aja. Sholat, kalau sholat kenapa? Ya nggak kenapa-napa. Ada surga nggak? Nggak ada. Neraka nggak ada. Terus ngapain sholat gitu? Itu pasti kita ngomong gitu Pak. Terus ngapain sholatan kalau nggak ada balasannya, nggak ada pahalanya? Ngaji, kenapa harus ngaji? 1 huruf jadi 10? Enggak. 2 huruf jadi 20? Enggak. Terus ngaji kenapa? Ya nggak ada apa-apa. Bapak mau ngaji nggak? Kan kita berhitung begitu Pak. Kenapa kita ibadahnya gara-gara itu? Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka membangun frame Pak, bahwa ibadah kita karena mahabbah adalah cara agar kita bisa bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Allah Pak tahu hambanya dekat di dirinya, mendekati Allah bukan karena surganya. Allah tahu kalau kita mendekati Allah karena Allahnya, maka Allah dekatkan kita dengan dirinya gitu Pak. Ya sudah di sini kata Allah. Kamu kan ibadah gara-gara pengen aku, ya sudah di sini. Akulah puncak kenikmatan semuanya, akulah puncak keindahan seluruhnya. Nggak ada yang lebih nikmat, nggak ada yang lebih indah daripada aku. Selesai Pak itu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, untuk sampai pada titik itu maka kita harus memulai aktivitasnya, meng-create aktivitasnya. Setelah sekian puluh tahun kita sholat, setelah puluhan tahun kita i'tikaf, tolong hari ini Pak bangun frame bahwa i'tikaf kita, sholat kita, puasa kita, ibadah kita lillah, laisa lil yang lain. Kan kita diajarin doanya gitu Pak. Kata para ulama, usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan, bukan lil jannah Pak, lillah. Bukan karena surga Pak, karena Allah. Kan itu ulamanya udah nyuruh begitu. Puasa Pak, nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadihis lillahi lillah. Kenapa dirubah menjadi lil jannah?
Boleh Tad pengen surga, boleh kelasnya di situ. Boleh Tad takut neraka, boleh kelasnya di situ. Naikin dong grade-nya Pak. Kita sudah ibadah puluhan tahun, sudah sholat puluhan tahun, naikin grade-nya dikit saja Pak. Biar rasanya beda. Supaya kita menemukan rasanya Pak. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah. Dan semua proses tadi Pak, semua proses tadi akan Allah Azza wa Jalla berikan terutama Pak kepada mereka yang sudah mulai kembali kepadanya. Kita ini Pak makhluk pergi dari Allah, maka harus kembali kepada Allah. Bahasa kembali Pak dalam bahasa Arab disebut dengan taba yatubu, artinya kembali. Prakteknya taubat. Maka mulailah dengan taubat agar kita sedang berproses kembali kepada Allahnya, bukan kembali kepada selain Allahnya. Kenapa? Toh kita pada hakikatnya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Silakan Bapak buka dalam surah Al-Fajr ayat 28, kata Allah nih Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah nih Pak, wahai jiwa yang tenang, pulang ila rabbiki, kepada Tuhanmu Allah. Radiyah dalam keadaan ridho, mardiyah dan diridhoi. Kita pulang happy Pak, yang nyambut juga happy. Saya kasih ilustrasi Pak. Bapak mudik nih, bapaknya seneng Pak pulang kampung, yang orang rumah di kampung kagak seneng Bapak datang, kira-kira nyaman gak? Kita datang mukanya cemberut, datang kapan balik, baru juga datang nanya kapan balik. Dan hanya lumayan itu. Kalau radiyah Pak, kita pulang happy, yang nyambut happy. Itu radiyah, mardiyah. Lanjutannya fadkhuli fi ibadi, jadilah hambaku, sini. Dan endingnya wadkhuli jannati. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, maka makom pertama yang harus kita lakukan untuk sampai pada kembali kepada Allah secara hakikat, dalam kurung wafat, dalam kurung mati, dalam kurung meninggal, maka sejak hari ini Pak, senantiasalah berpulang kepada Allah Azza wa Jalla dengan aktivitas taubat. Karena taubat pada dasarnya sedang kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bukan secara hakikat. Karena kalau kembali secara hakikat, mati namanya. Maka pulanglah Pak, bertaubatlah, mumpung masih ada waktunya. Karena ajal tidak pernah menunggu taubat kita. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu tema taubatnya Pak. Jadi taubatnya itu. Saya ingin membangun dulu frame-nya bahwa kematian tidak menyeramkan, ketemu Allah itu menyenangkan, bahkan tidak hanya bisa ketemu Allah Pak, tapi bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Untuk sampai pada hal-hal tadi, pulanglah Pak, taubat. Kesalahan apa yang kita kerjakan, taubat Pak. Apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, demi Allah, saya ulang, demi Allah, Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Mumpung ada waktunya, taubat. Saya nggak tahu Pak, Bapak dosa apa, Bapak salah apa, saya nggak tahu, dan saya nggak mau tahu, dan saya nggak harus tahu. Tapi Allah Maha tahu. Yuk taubat. Terakhir Pak, Allah itu Maha baik. Ustadz tahu dari mana Allah Maha baik? Sampai hari ini Pak, Allah masih menutupi dosa-dosa kita. Kurang baik apa Allah? Pak, hari ini Allah masih nutupin aib kita. Allah masih nutupin dosa kita dulu. Allah masih tutupin kesalahan-kesalahan kita yang dahulu. Sampai hari ini Pak, masih ditutup. Yang tahu dosa kan cuma Bapak sama Allah saja. Saya nggak tahu, nggak harus tahu, dan nggak mau tahu. Itu urusan Bapak dengan Allah. Saya juga punya dosa Pak, punya kesalahan, punya aib. Mungkin kalau Bapak tahu dosa saya, nggak ada majelis ini Pak.
Kalau Bapak tahu aib saya, gak mungkin mau dengerin saya. Ngapain dengerin orang penuh dosa begini? Sama-sama punya dosa. Ayo, kita taubat. Kembali ke haribaan Allah Azza wa Jalla. Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam satu hari tidak pernah kurang dari 100 mengucapkan kalimat istighfar. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Wabilus Sayyib fi Kalimatit Thayyib, dalam muqaddimahnya kata Imam Ibnu Qayyim, keadaan kita di dunia cuma 3 keadaan. 1, bersyukur atas nikmat. 2, bersabar atas musibah. Dan yang ketiga, istighfar karena kesalahan dan dosa. Maka mari, mumpung bulan Ramadan masih tersisa 1 atau 2 hari, tergantung ya, antara 1 atau 2 hari, maka maksimalkan istighfarnya, maksimalkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu annanya, maksimalkan taubat kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berkenan membukakan pintu ampunannya bagi kita semua, agar kematian menjadi momen yang paling menyenangkan buat kita. Biarlah keluarga kita menangis karena kehilangan kita, tapi kita tersenyum saat kita berpulang ke haribaan Allah Azza wa Jalla. Tangisan keluarga dan senyuman kita yang berpulang ke haribaannya adalah kisah yang happy ending. Dan itulah husnul khatimah. Saya rasa itu Pak yang disampaikan. 10 menit lagi Pak, mau ada tanya jawab atau tidak? Kalau ada, fadhal. Baik, yang bertanya kalau yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu ala nikmatillah. Saya mendengar peran dari Ustaz ini luar biasa. Yusuf Bida biasa sekali dan dalam. Cuma saya meresapi diri saya sendiri ya Ustaz ya. Ini sebelumnya ya Bapak. Sebelumnya ya terasa kalau usia sudah kepala enam gitu ya. Alhamdulillah. Jadi terus terang aja apa yang dilakukan sejak apalagi kalau saya sebelum balik gitu ya, tidak tahu yang salah dan apa ya. Tapi masih normal sepertinya ya, masih normal ya. Gitu ya. Tapi sejak balik sampai sekarang saya jangan-jangan ya dari Pak Ustaz ilustrasinya tidak sampai kepada yang dijelaskan puncaknya tadi Pak Ustaz untuk mencapainya. Jangan-jangan semua yang berusaha ini itu reject gitu sebenarnya. Nah itu yang sebenarnya ketakutan. Ketakutan saya pribadi. Kurang tahu kalau yang lain Pak Ustaz. Levelnya udah grade gitu ya. Cuma kalau kasih arahan ya arahan lebih gitu ke saya untuk apa namanya berpacarannya gitu loh. Karena jangan-jangan gitu ya, saya misalkan berkecimpung, saya itu saya dari apa namanya karya BUMN sebelumnya, lalu sekarang dari bisnis kecilan gitu. Tapi ruang lingkup bisnis saya itu banyak terus anak dan lain-lainnya. Nampaknya pasti ya ucapan atau sikap apa banyak dari horizontalnya apalagi mohon arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin khatiman rahimakumullah. Ini Imam Ibnu Qayyim Pak. Itu punya tulisan judulnya 13 manfaat dosa. Jadi dosa itu ada manfaatnya. Kata Imam Ibnu Qayyim. Saya nggak mau bahas Pak karena panjang. Tapi intinya gini Pak, ada ungkapan Ibnu Qayyim begini. Kata Ibnu Qayyim, dosa bisa bikin manusia masuk surga. Judulnya, bagaimana caranya? Ada seorang hamba bikin dosa, kemudian dia menyesal akan dosanya, dan dia taruh dosanya di depan pelupuk matanya.
Jadi kemanapun dia pergi, dia lihat dosanya. Kemanapun dia jalan, dia lihat dosanya. Dimanapun dia berada, dia lihat dosanya. Pokoknya dosa ditaruh di pelupuk matanya. Kapanpun dia pergi, kemanapun, dimanapun, dia selalu melihat dosanya. Dosanya itu kepikiran terus, Pak. Sampai akhirnya lisannya tidak berhenti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak berhenti taubat kepada Allah, ya Rabb, ampuni hamba, ampuni hamba. Tidak berhenti sholat sunnah taubatnya, Pak. Nggak ada kesombongan dalam dirinya. Kenapa? Dia merasa punya dosa. Maka aktivitas istighfarnya, taubatnya, dan perasaan rendah dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla membuat dia dakhalal jannah gara-gara dosanya. Itu salah satu manfaat dosa, kata Imam Ibnul Qayyim. Sekarang dibalik, Pak. Ada orang yang punya amal soleh dan dia mulai membanggakan amal solehnya. Dia taruh amal solehnya di depan matanya. Kemanapun dia pergi, dia sebut amal solehnya. Dimanapun dia berada, dia sebut amal solehnya. Di komunitas manapun dia diskusi, dia ngobrol, dia bermuamalah, dia berinteraksi, amal solehnya disebut terus. Tumbuh rasa ujub dalam hatinya. Tumbuh rasa sombong dalam dirinya. Dan kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habbatin min kibrin. Gak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Maka apa? Kata Imam Ibnul Qayyim, ada orang masuk neraka gara-gara amal solehnya. Mengomentari yang tadi, Pak. Sikap pertama mengakui punya kesalahan itu sudah paling dahsyat. Itu paling dahsyat. Karena orang tobat gak pernah ngaku salah. Maaf, orang yang tidak taubat tidak pernah ngaku. Hanya orang yang ngaku salah yang bisa taubat. Jadi sudah bagus pada perasaan punya salah, satu. Yang kedua, ada kekhawatiran tidak Allah terima. Itu juga bagus, Pak. Dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Dia madhabnya madhab Hambali. Nama kitabnya Lataiful Ma'arif. Ibnu Rajab namanya. Kata Ibnu Rajab, Pak, generasi salafus saleh selesai bulan Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan diisi dengan tangisan. 6 bulan, Pak. Selesai Ramadan diisi dengan tangisan. Ditanya, kenapa nangis? Idul Fitri ini waktunya senang-senang, kenapa nangis? Jawabannya, Pak, karena kami tidak tahu ibadah kami diterima atau tidak. Salafus saleh juga nggak tahu, Pak. Ini amal kita di-reject atau diterima. Makanya nangis, Pak. Makanya kita, Pak, kalau Idul Fitri ada doanya taqabbalallahu, kan itu dalam rangka supaya diterima, Pak, sama Allah. Kita nggak bisa jamin puasa kita diterima, Pak. Wallahi, Pak. Sudah 28 hari kurang lebih kita puasa. Apakah dijamin Allah terima? Belum tentu. Makanya doanya, Pak, baca doa yang habis buka puasa, Pak. Zahabat doma wa batalatil uruq wa sabatal ajru. Apa ujung kalimatnya, Pak? Insya Zahabat doma, telah hilang haus. Wa batalatil uruq, basah urat-urat nadi atau kerongkongan. Wa sabatal ajru, ditetapkan pahala. Insya, belum tentu, Pak. Insya Allah. Maka doanya taqabbalallahu minna. Jadi bagus kalau ada rasa, aduh, diterima nggak ini amal soleh saya. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita patah arang, Pak. Kayaknya enggak ya. Ya udah nggak usah sholat. Nah, itu nggak boleh, Pak. Itu malah jadi masalah ya. Saat kita merasa kayaknya sholat saya nggak diterima nih, kayaknya kurang khusyuk, harusnya melahirkan mentalitas yang positif, Pak. Apa mentalitas positifnya? Terlalu biasa nih sholat, tambahin bacaannya. Masih terlalu biasa ini sholat, tambahin jumlah rakaatnya. Kalau sunnah, sholat malam misalkan, kan bisa begitu create-nya, Pak. Itu mentalitas yang positif ketika kita khawatir diterima apa enggak ya. Jadi bagus, Pak, punya mental diterima atau tidak itu. Kenapa? Karena dengan merasa tidak diterima, kita punya komitmen untuk memperbagus ibadah agar ibadah kita diterima. Kan begitu, Pak. Sampai generasi salaf, Pak, kata Ibnu Rajab, 6 bulan setelah Ramadan nangis karena khawatir tidak diterima ibadahnya. 6 bulan kemudian, Pak, masih juga nangis. Setahunan nangis itu, Pak. Kenapa kok 6 bulan kemudiannya tetap nangis? Kata Ibnu Rajab, karena mereka khawatir
tidak bisa kembali menikmati bulan Ramadan. Beres Ramadan, khawatir tidak diterima. 6 bulan sebelum Ramadan, khawatir tidak sampai. Jadi isinya tangisan semua, Pak. Ya Allah, masuk lagi nggak Ramadan ya? Ya Allah, bisa intikaf lagi nggak ya tahun depan? Ya Allah, bisa nggak qiyamul lagi tahun depan? Itu menggelisahkan, Pak. Akhirnya, ya Allah, tolong sampaikan ke Ramadan. Ya Allah, tolong hantarkan ke Ramadan sambil nangis. Nah, itu ulama salaf begitu, Pak, dulu. Itu salafus saleh begitu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, saya komentari sedikit. Apapun yang kita lakukan, kalau kita sudah merasa dosa, itu bagus. Istighfarlah dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanatu tamuha. Ikutilah perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik kita. Kenapa? Perbuatan baik bisa menghapuskan perbuatan buruk. Contoh, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu an punya kebun. Paling bagus kebunnya, paling Umar suka. Tiap menjelang sholat, Umar menyempatkan main ke kebunnya, Pak, ngecek, ngontrol, ngecek. Waktu itu mau asar, Umar bin Khattab pergi ke kebun, asik, Pak, di kebun, lupa kalau sholat asar sudah lewat. Akhirnya Umar bin Khattab sholat asar di akhir waktu. Beres sholat asar, datang ke Nabi. Kata Umar bin Khattab, Rasul, kebun saya yang sebelah sana, saya wakafkan kepada kaum muslimin. Kata Nabi, kenapa Umar? Itu kan kebun yang paling kamu suka, kok diwakafkan? Gara-gara kebun, sholat asar saya kesiangan. Itu Umar, Pak. Sholat kesiangan, kebunnya hilang. Bapak, Ibu, sholat asar kesiangan, apa yang hilang? Itu beda itu. Maka ikutilah perbuatan baik dengan perbuatan, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Konsepnya, Pak, ini konsepnya kata Syekh Nasih Ulwan dalam Tarbiyah Ruhiyah. Bagus, Pak, bukunya itu. Judulnya Tarbiyah Ruhiyah, karangan Syekh Nasih Ulwan. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu namanya mu'aqabah, pemberian sanksi. Sebelum disanksi nanti oleh Allah, sanksi sendiri oleh kita. Apa yang kita lakukan keliru, langsung sanksi sendiri, Pak. Mau pakai sedekah, mau pakai puasa, silahkan. Cari sanksi yang paling bisa kita jangkau. Kalau kita melakukan kesalahan, sebelum Allah yang hukum. Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah. Jadi sudah bagus, Pak. Tahapan hisab itu menyadari kesalahan. Itu sudah bagus, Pak. Jangan hilangkan rasa itu. Sadari kesalahan, mulailah bertaubat, mulailah melakukan amal soleh untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima taubat kita. Allah.